Anda tidak diaku orang tua, Anda bisa kecewa. Siapa yang tidak merasa kecewa kalau tidak diaku hamba oleh Allah? Ayo, para pendosa saja kalau tobat disebut hamba Allah. Quran surah ke-39 ayat 53. Ini dosa sedemikian besar. Maka pada saat yang bersamaan, dia sedang menjadi, bukan, dia sedang menjadi manusia yang keluar dari fitrahnya. Dia sedang punya masalah. Sedang punya masalah. Jadi kalau antum lihat teman-teman yang suka, katanya mau hijrah, katanya mau baik dalam pandangan Al-Quran, jangan cuma ganti pakaian. Pakaian ganti, kalau laki-laki begini, kalau perempuan sudah begini, hijabnya begini, kalau belum begini belum hijrah, pakaian begini, kalau begini belum hijrah, kalau nggak seperti ini belum hijrah. Cek dulu, jangan tinggi-tinggi kita bicara. Nih yang ini nih. Maka Anda sedang merendahkan martabat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, maaf ya. Yang jadi persoalan, maaf, saat di akhirat nanti antum banggakan status dunia, banyak sudah orang tua membanggakan status akhiratnya. Hampir banyak sekarang anak-anak yang disiapkan orang tuanya untuk menjadi juara Al-Quran. Isa Nabi bukan, Rasul bukan, Maryam Nabi bukan, Rasul bukan. Berarti Isa lebih baik daripada Maryam, lebih baik daripada Imran dan Hannah. Perhatikan teman-teman, ketika berganti generasi, yang ini selalu lebih baik, yang ini selalu lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena tantangan di setiap masa itu beda dengan tantangan sebelumnya. Dulu, tantangan bupati dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan camat. Tantangan camat dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan RT. Jadi kalau Anda ingin membuat generasi terbaik, Anda mesti menyiapkan yang terbaik. Karena ketika saling menggantikan, zamannya sudah beda. Zaman 3315 Nokia dengan zaman yang sekarang Apple sudah seri ke-8 bahkan mau plus, itu tidak mudah nanyain. Jadi kalau Anda tidak siapkan anak-anak kita lebih baik daripada sebelumnya, akan ketinggalan anak-anak kita. Yang paling berbahaya adalah kalau ada orang tua yang tidak menyiapkan generasinya untuk persiapan masa depannya yang terbaik. Masa depan yang terbaik itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Quran surah 59 ayat 18 sampai akhiratnya. Ingat, tujuan kita kompetisinya bukan cuma dunia, sampai akhirat. Antum nih jangan bangga dulu kalau anaknya juara matematika. Kalau cuma juara matematika, non-muslim pun bisa jadi juara olimpiade. Yang jadi persoalan, maaf, saat di akhirat nanti, antum banggakan status dunia, banyak sudah orang tua membanggakan status akhiratnya. Hampir banyak sekarang anak-anak yang disiapkan orang tuanya untuk menjadi juara Al-Quran. Di mana? Ini poinnya. Nah sekarang, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Fungsi yang kedua manusia disebut dengan khalifah, mengisyaratkan akan saling menggantikan, tapi pada hal apa dia menggantikannya? Quran surah 21 ayat 105. Belum selesai. Walaqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha 'ibadiyas salihun. Lihat baik-baik. Inni ja'ilun fil ardi annal arba. Pertama, saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi. Tugas khalifah saling menggantikan. Dalam hal apa menggantikannya? Ternyata bukan cuma urusan masalah dunia. Tapi Masya Allah. Annal arba yarithuha ibadiyas salihun. Di bumi ini kami tugaskan untuk saling mewarisi manusia itu pada hal-hal kebaikan. Di khalifah itu maksudnya punya misi yang menampilkan nilai-nilai kebaikan di bumi. Jadi kita ini diturunkan ke bumi untuk banyak beraktivitas kebaikan. Ini poinnya. Misi pertama untuk ibadah, misi kedua untuk memperbanyak kebaikan, berbuat baik. Berbahagialah teman-teman bahwa kita ini diciptakan jadi orang baik. Bahkan di antara kebaikan itu disebut dengan ins. Ins 18 kali disebutkan di Quran. Ins itu asalnya makhluk baik. Dari kata al-unsu, al-anasu. Satu, makhluk yang tampak, kelihatan. Makanya langsung disandingkan dengan jin sebagai lawan. Jin tersembunyi. Setiap ada kalimat di bahasa Arab dibuka dengan huruf jim dengan nun, artinya tersembunyi, tidak tampak. Jin, kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Jannah, surga, kenapa disebut jannah? Jim dengan nun, karena belum nampak dalam pandangan kita sekarang. Janin, dalam perut perempuan, kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam pandangan kita.
Coba kalau janinnya kelihatan, janin, Masya Allah, repot di kehidupan. Tidak nampak. Dan disandingkan dengan ins, jin fitrahnya tidak nampak, tersembunyi. Itu fitrahnya. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Sedang punya masalah. Sedang punya masalah, ingat baik-baik itu. Ya, jangan diganggu. Kalau yang sedang punya masalah diganggu, tambah masalah nantinya. Jelas ya? Lawannya ins itu nampak. Makanya ketika bayi manusia mulai lahir kelihatan. Nampak bayinya. Kan agak aneh kalau suaranya ada, bayinya nggak ada gitu kan. Itu yang repot. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, ingat jin itu tersembunyi, manusia nampak. Jadi kalau manusia misalnya, maaf, senang sembunyi, pulang ke rumah, ada pintu depan, sembunyi lewat pintu belakang. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Ke kantor sembunyi-sembunyi. Maka pada saat yang bersamaan, dia sedang menjadi, bukan. Dia sedang menjadi manusia yang keluar dari fitrahnya. Dia sedang punya masalah. Sedang punya masalah. Jadi kalau antum lihat teman-teman yang suka mojok sendirian, sembunyi-sembunyi dalam macam-macam, berarti ada sesuatu yang melekat dalam dirinya, yang perlu diselesaikan. Gampang melihatnya. Kedua, ins itu lembut, ramah, baik, halus. Di saat antum diciptakan, antum itu makhluk halus. Betul, halus. Perilakunya baik, lembut. Lawannya jin. Jin itu bukan makhluk halus. Jin itu disebut jin karena punya perangai yang kedua, kasar. Tidak harmoni. Makanya kalau jin melakukan penampakan, atau misalnya masuk pada jasad seseorang, jarang ada orang kemasukan jin tiba-tiba aja lembut. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin. Kenapa? Pengen ikut taklim, sedang kemasukan jin. Mustahil. Mustahil. Orang kemasukan jin kalau tidak meracau, dia akan mengacau. Tapi manusia tidak. Saat dia diciptakan oleh Allah disebut dengan ins, diberi tugas jadi khalifah, kata Allah, kamu makhluk baik. Kamu makhluk lembut. Kita dipuji oleh Al-Quran, dimuliakan dari makhluk yang lainnya. Perhatikan, semua tubuh kita, sejak diturunkan ke bumi, lahir kita, dari rahim orang tua kita, generasi Adam, maka semua tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki disebut makhluk mulia. Quran surah 17 ayat 70. Lihat baik-baik ukuran hidup kita. Awas jangan main-main di sini. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan seluruh anak keturunan Adam. Bani Adam itu semua keturunan Adam sampai kehidupan berakhir. Jadi teman-teman sekalian, kita ini makhluk mulia. Awas, kita makhluk mulia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa di antara kemuliaannya? Lihat kalimatnya. Walaqad karramna bani Adam. Wahamalnahum fil barri wal bahri. Karena kemuliaan itu kami izinkan banyak beraktivitas, umumnya di daratan atau di lautan. Indah bahasa Quran. Kata Allah, silakan beraktivitas di darat, di laut, kamu makhluk mulia. Mulia, silakan. Kenapa tidak disebutkan udara? Karena pada umumnya jarang orang beraktivitas di udara, kecuali hanya melintas. Ya, pernah ada jualan asongan di udara? Yang haus. Masya Allah. Aduh, gerah buka dikit dong kaca. Begitu dibuka, hancur pesawat. Baik, susah. Darat, laut. Dan berbahagia kita. Orang Indonesia itu banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba silahkan lihat daratan mana yang paling luas kecuali Indonesia dan lautannya. Berapa banyak potensinya? Kata Prof. Ahmad Mansur Surya Negara, orang tua kita semua yang beliau tinggal di Bandung itu, menulis buku namanya Api Sejarah. Di jilid yang pertama, warnanya hitam, terbitan Surya Madani, halaman 19, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf kedua, baris 1 sampai 3. Indonesia itu daratnya 2 juta kilometer persegi, lautnya 3.200.000 kilometer persegi, darat lautnya 5.200.000 kilometer persegi. Pulaunya, saya pernah ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi itu ingin membuat pulau buatan. Satu pulau Anda bayangkan, triliunan mereka siapkan. Ini Ustaz sebagai pencegahan kalau ada tsunami, air laut naik maka akan menghantam pulau ini dulu. Isinya kosong. Cuman buat dihantam air laut aja. Menyiapkannya triliunan. Kita, saking sayangnya Allah orang Indonesia, 13.677 pulau di Indonesia. Itu pun belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas. Luar biasa.
Nah, warzaqnahum at-thayyibat. Karena ini makhluk mulia, maka kami hanya berikan rizki-rizki yang baik saja, yang mulia juga. Perhatikan baik-baik ya. Lihat baik-baik. Jadi kita makhluk mulia, seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki mulia. Karena itulah semua organ tubuh kita hanya diperkenankan oleh Allah beraktivitas yang mulia saja. Mulai dari pikiran, kita tidak boleh berpikir yang buruk-buruk. Inna ba'dadhanni itsm. Awas, kata Quran, sebagian dari prasangka kita itu akan jadi buruk, bahkan dosa. Jadi karena kita makhluk mulia, maka prasangka kita pun hanya yang baik-baik saja. Mau melihat, maaf, mata. Saya sering katakan, karena kita makhluk mulia, maka mata kita dijaga oleh Allah untuk tidak melihat yang tidak mulia. Laki, Quran surah 24 ayat 30. Perempuan ayat 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Jadi maaf, kenapa kita dilarang untuk melihat yang tidak baik? Karena kita makhluk mulia. Jadi kalau antum sedang mengamati yang tidak baik, itu mohon izin ya, Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda tiba-tiba melihat yang tidak baik, seakan-akan Allah tidak menghendaki kemanusiaan kita. Cukuplah Anda jadi manusia mulia untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau Anda lihat handphone ada tayangan yang tidak baik, Anda palingkan karena Anda makhluk mulia. Jalan ke tempat taklim, melihat misalnya gambar yang tidak baik, palingkan karena Anda makhluk mulia. Ketika Anda menyaksikan hal yang tidak bagus, maka Anda sedang merendahkan martabat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, maaf ya, Anda kelihatan teman saja lihat gambar yang tidak bagus, Anda malu. Kenapa Anda tidak merasa malu ketika dilihat Allah? Kenapa Anda tidak merasa malu? Coba cek sampai dengan hari ini. Mohon izin, ini baru mata ya. Katanya mau hijrah. Katanya mau baik dalam pandangan Al-Quran. Jangan cuma ganti pakaian. Pakaian ganti, kalau laki-laki begini, kalau perempuan sudah begini, hijabnya begini, kalau belum begini belum hijrah, pakaian begini, kalau begini belum hijrah, kalau nggak seperti ini belum hijrah. Cek dulu, jangan tinggi-tinggi kita bicara. Nih yang ini nih. Jangan-jangan pakaian bagus tapi pandangan tidak bagus. Hati-hati. Jangan-jangan pakaian, celana sudah tidak isbal, tapi mulut pada isbal. Hati-hati. Lisannya isbal, matanya isbal, tangannya isbal. Melebihi apa yang tidak wajar dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Coba cek. Ayo mulai berubah ya. Begitu lihat handphone, bagus, palingkan. Bagus itu. Balik lagi, sama aja itu. Sudah. Dan cepat. Saya sering katakan kepada Anda mengelak dengan cepat sampai ke ujung kaki. Kaki kita itu mulia. Makanya ketika jalan, orang mulia itu beda. Quran surah ke-25, ayat 63. Masya Allah. Mau jalan ke hotel mulia. Orang mulia, lain cara jalannya. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah yang penyayang itu, kalau jalan-jalannya tawadhu, tidak sombong. Tawadhu. Dan disebut hamba Allah yang penyayang. Jadi kalau Anda kemudian jalan, kaki Anda dipakai sombong, saat yang bersamaan Anda tidak diaku oleh Allah sebagai hamba Allah yang penyayang. Anda tidak diaku orang tua, Anda bisa kecewa. Siapa yang tidak merasa kecewa kalau tidak diaku hamba oleh Allah? Ayo, para pendosa saja kalau tobat disebut hamba Allah. Quran surah ke-39 ayat 53. Ini dosa sedemikian besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang merasa banyak dosa tapi mau taubat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini orang sombong. Jadi begitu dia sombong tidak mau bertobat, tidak diaku. Makanya setan, iblis, ketika dia merasa sombong daripada Adam, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya yang dicipta dari api nyembah, sujud kepada yang dicipta dari tanah. Tidak diaku oleh Allah. Ukhruj, keluar. Keluar. Kamu bukan bagian dari hambaku yang tak. Keluar, pergi. Coba Anda bayangkan. Jadi ketika Anda jalan dalam keadaan yang tidak baik, Anda sedang tidak diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Makanya Anda coba mikir-mikir dulu kalau mau sombong. Hati-hati. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan, jangan terlalu congkak. Fir'aun sombong, selesai.
Fir'aun punya kedudukan, aku Tuhan bahkan, ana rabbukumul a'la. Kemudian sombong. Hei teman-teman yang punya kedudukan, saya kasih tahu dari sekarang ya, Fir'aun itu kedudukannya hebat sekali. Dia raja, punya pasukan besar, banyak ditakuti, kata-katanya menggelegar. Jadi kalau bicara, kalau tidak suka sesuatu, bukan cuma membuat kita tegang, tapi bisa menghadirkan kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambut itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Oh, kepala dari badannya. Fir'aun tuh. Fir'aun. Dia bukan nyuruh cukur. Cukurnya sekalian dengan lehernya. Fir'aun. Luar biasa. Ngaku Tuhan. Banyak kedudukannya. Bala tentara banyak dan sebagainya. Tapi sombong habis. Terus antum. Kedudukan tidak seperti Fir'aun. Pengen ikutan sombong. Antum telat. Ketinggalan. Ketinggalan. Dan keterlaluan. Hei yang punya kekayaan. Mau sombong. Dulu sudah ada Qarun. Quran surah 28 ayat 76 sampai dengan 80. Dan qadarullah ini dua-duanya satu masa, satu zaman, satu tipe. Pengusaha hitam bertemu dengan penguasa zalim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim, sombong dengan hartanya. Jadi kalau togo sombong dengan kedudukan, bago sombong dengan harta. Mirip tapi berbeda. Karena itu ketika Fir'aun disebutkan togo, izhab ila fir'auna innahu togo. Qarun disebutkan bago, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Apa kesombongannya? Karena harta bendanya kaya. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah, dan sungguh kunci-kunci gudang hartanya. Bahasa Qur'annya gudang harta. Bukan berangkas. Kalau berangkas masih kecil ukurannya, paling segini. Ini gudang. Kalau gudang segimana sih? Kunci-kunci gudang hartanya saja tidak sanggup dipikul oleh bodyguard yang mengiringnya kemanapun dia jalan. Jadi ciri khas Qarun itu kalau jalan, di belakangnya bodyguard cuma ngangkat kunci gudang hartanya saja. Masya Allah, saya tuh. Tuh lihat belakang. Lihat, mau ngambil, ambil aja. Ini aja ngangkat kuncinya susah, situ mau ngambil. Masya Allah. Qarun. Tapi hancur. Fakhasatna, kami tenggelamkan seluruhnya. Antum sekaya apa sih? Jadi pengen bersaing dengan Qarun. Jauh. Qarun itu sekarang hartanya masih diburu. Harta karun, harta Qarun. Harta antum siapa yang buru? Coba cek. Terus Anda pengen ikutan sombong kayak Qarun. Aduh. Baru punya Lamborghini. Qarun sudah punya Lamborghini. Banyak tuh. Ayo, antum mau apa lagi? Ya, nggak ada teman-teman sekalian. Untuk apa? Jadi antum telat ketinggalan. Sayang. Kalau cuma baru sedikit, sudah kemarin nggak ke masjid. Begitu beli Ferrari, keliling komplek ngajak ke masjid. Ke masjid. Masya Allah. Melangkah aja gampang. Paham ya? Jadi sekarang kembalikan. Kita itu diciptakan sebagai orang baik. Jadi kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki belum baik, maka kita sedang keluar dari fitrah kemanusiaan kita. Ini. Karena kebaikan inilah dan kemuliaan ini, kita dilebihkan dari makhluk lainnya. Kembalikan ke ayat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Karena itulah kami lebihkan manusia, kami muliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi Anda kalau ingin dianggap mulia oleh Allah, maka tunjukkanlah kemuliaan hidup kita yang ini. Bicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, maaf, memegang yang baik-baik, melangkah pada yang baik-baik. Karena itu mohon maaf ya, kalau semuka bumi ini, Islam, Muslim, aman dunia ini. Aman. Dan kalau orang Islam yang menegakkan fungsi keislamannya, maka tentram kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, kalau seorang sadar, ini saya bingung saya sekarang. Orang mudah sekali. Bukan cuma tuduh orang. Bukan cuma melontar perkataan yang buruk. Bunuh orang kayaknya ringan sekali. Bagi orang beriman, itu mikirnya bukan dua kali, berkali-kali dia. Quran surah 4 ayat 92. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Siapa yang sengaja membunuh, menghilangkan nyawa satu orang saja beriman, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa berlipat. Muslim sehat yang mana yang punya cita-cita masuk neraka jahanam? Muslim yang mana yang ingin dilaknat oleh Allah? Muslim yang mana yang ingin dibenci Allah? Muslim yang mana yang ingin mendapatkan ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Mustahil. Karena itu, maaf ya,
Coba cek sampai malam ini, berapa fungsi tubuh kita yang sudah keluar dari nilai kebaikan. Jangan-jangan antum ke sini pernah membuat kalimat yang tidak wajar. Sampai orang tua pun pernah menangis karena kata-kata antum. Bahkan belum sempat minta maaf, orang tua sudah meninggal dunia. Santai berangkat ke tempat taklim, tapi pasangan menangis karena kata-kata yang kasar itu. Coba cek lagi. Anak-anak pernah kecewa, teman-teman pernah marah. Ini teman-teman sekalian. Oh, hati-hati. Ini poinnya. Sekarang, maaf, kalau Anda sudah paham fungsi hidupnya, ibadah dengan ini, maka coba cek sampai malam ini, Anda sudah hidup berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Lalu lihat bekal kita sampai dengan malam ini, dan pertanyakan, layaklah kita untuk meminta surga kepada Allah dengan semua bekal yang telah kita kumpulkan. Orang dulu, begitu disampaikan kalimat ini, banyak yang kemudian menangisi dirinya dan kemudian berusaha untuk jadi lebih baik. Sehingga yang tadinya semakin buruk bahkan disebut dengan jahiliyah, tiba-tiba menjadi manusia paling utama ketika mereka mau berubah. Kenikmatan dunia Allah berikan, akhirat mereka genggam. Bahkan ada di antara mereka yang disebut oleh Nabi SAW lewat lisan yang mulia, masuk surga tanpa hisab. Karena itulah kita mesti berubah. Like and subscribe.